Hei, kok kaget? Jangan lari dulu ya. Kenapa? Belum pernah ngobrol sama tiram ya? Nah, inilah pengalaman pertamamu. Aku mau menjawab pertanyaan paling umum dari manusia tentang hewan seperti aku. Misalnya, bagaimana kamu membuat mutiara dan kenapa kami meludah? Lihat punggungku ini. Di luar, cangkangku keras. Kalau dibandingkan kerabat tiramku yang lain, kamu bisa melihat perbedaannya. Perbedaan ini terjadi karena bentuk ini kudapat dari menempelkan diri ke dasar laut. Sama seperti manusia, kami juga suka rebahan. Tapi tempat rebahanku berbeda, yaitu permukaan yang dipenuhi tiram. Hanya ada 5 jenis tiram yang paling umum, tapi sebenarnya kami punya 150 jenis. Yang biasa manusia makan berasal dari keluarga yang berbeda dengan tiram mutiara berkilau. Beruntungnya aku. Tiram jenisku bahkan tidak berkerabat dengan mereka. Tapi aku pernah bertemu tiram terbesar di dunia. Namanya Pictada maxima. Dan ukurannya sebesar piring makanmu. Nah, meski penampilan luarku kasar, aku ini super sensitif. Di dalam, aku punya tubuh berdaging yang disebut kaki. Namanya mirip dengan anggota tubuh tempat kamu memakai sepatu. Tapi sebenarnya berbeda, meski kadang-kadang baunya mirip. Aku juga punya jaringan berlendir bernama mantel. Inilah bagian tubuhku yang sensitif. Saat makhluk asing melihat cangkangku terbuka dan masuk ke dalamnya, aku tidak punya pilihan selain membela diri. Karena aku tidak punya tangan untuk mengusir si penyusup itu, juga tidak bisa berlari dengan kakiku. Jadi, aku melakukan hal lain. Aku menghasilkan zat yang disebut nacre. Zat ini kemudian melapisi parasit menyebalkan yang mencoba tinggal di cangkangku bersamaku. Seiring waktu, aku menambahkan lebih banyak lapisan agar dia tidak kabur. Dan begitulah mutiaraku terbentuk. Sepupuku di air tawar bisa membuat mutiara dalam 1-6 tahun. Tapi aku hidup di air asin, sehingga aku butuh waktu 5-20 tahun, hampir seumur hidupku. Dan aku mau meluruskan sesuatu. Ada mitos yang mengatakan bahwa saat pasir memasuki tubuhku, aku menghasilkan mutiara. Mitos ini hanya benar jika pasirnya mengandung parasit. Aku bisa dengan mudah mengeluarkan pasir ini tanpa membuang zat berhargaku tadi. Aku cuma tidak suka cacing dan serangga laut. Nah, apa kamu tahu bahwa mutiara yang kami hasilkan punya lapisan yang sama dengan cangkang bagian dalam kami? Yap, mulai dari warna sampai semuanya. Ini membuat banyak ilmuwan manusia terpesona. Dan saat dipecahkan, para ilmuwan menemukan bahwa nacre mengandung kalsium karbonat. Ini terdiri dari 2 mineral berbeda. Jadi, mereka memecahnya lebih jauh dan kemudian menemukan sejumlah protein yang membentuk sesuatu bernama konsiolin. Anggap saja seperti lem sekolah yang bisa menempelkan apa saja. Jika digabungkan, mutiaraku menjadi indah berkilau. Tapi mutiara tidak semulus kelihatannya. Nacre terbuat dari jutaan kristal kecil yang menyatu. Kamu pernah melihat manusia menggosokkan mutiara ke giginya? Aku mengira mereka melakukannya karena tidak punya sikat gigi. Nah, ternyata butiran mutiara tadi bekerja seperti amplas saat digosokkan ke gigi. Begitulah caranya mengetahui kalau itu mutiara asli, karena yang palsu terasa sangat halus. Omong-omong soal gigi, dahulu kala, orang mengira mutiara putih adalah yang terbaik. Aku juga pernah dengar kalian bilang gigi kalian seputih mutiara. Dan aku teringat pada mutiara langka di Laut Selatan. Warnanya sangat putih dan berkualitas tinggi. Tapi di tempat lain, kenyataannya berbeda total. Mutiara punya banyak jenis. Mutiara yang bernama Akoya punya warna pink netral. Terkadang ada sedikit warna krem, hijau, atau perak di permukaannya. Tapi mereka juga sering diwarnai atau diputihkan. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan mengebor lubang ke dalamnya dan melihat batu yang berkilau itu. Di sana, kamu bisa melihat warna aslinya. Apa kamu tahu kalau kata pearl, bahasa Inggrisnya mutiara, berasal dari kata Latin pirum, artinya pir? Yap, buah yang satu itu. Kamu mungkin lebih sering melihat mutiara dalam bentuk bulat sempurna di kalung. Tapi mutiara sebenarnya tidak bulat, terutama yang alami. Pada abad ke-19, hampir semua mutiara berbentuk mirip pir. Dan yang berbentuk bola sangatlah spesial. Kakek buyutku yang menceritakan itu. Nah, aku bisa menebak apa yang sedang kamu pikirkan. Apa aku bisa mendapatkan mutiara dari tiram yang kubuka di restoran pinggir jalan? Sayangnya tidak. Tiram yang bisa dimakan tidak menghasilkan perhiasan berharga ini.
Mereka memang membuat sesuatu yang teksturnya sama dengan cangkang dalamnya, tapi tidak berkilau. Ada sekitar 7 jenis tiram penghasil mutiara, dan masing-masing memberikan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda pada mutiaranya. Jadi, bagaimana mutiara terbentuk? Ada 2 cara, jalur alami dan jalur budi budaya. Mutiara alami sangat langka ditemukan, sehingga harganya jauh lebih mahal. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum melihat satupun. Mutiara budidaya dihasilkan lewat tambak. Beberapa pernah bertanya kepadaku apakah memanen mutiara menyakitkan kami. Ya, semua tergantung pada manusia yang membuka kami. Pemanen mutiara terbaik sangat peka saat memanen. Mereka bahkan menggunakan alat bedah, seperti yang dimiliki ahli bedah syaraf, untuk memastikan kami tidak terluka. Ingat, makin tua kami, makin bagus mutiara kami. Prosesnya juga tidak menyakitkan. Kami tidak punya sistem saraf pusat sehingga kami tidak merasakan sakit sepertimu. Alasan para pemanen membuka kami perlahan-lahan adalah karena berusaha agar tidak merusak organ kami. Nah, aku punya 1 jantung, 3 ginjal, dan darah tak berwarna. Jadi, mereka perlu melindungiku. Tapi jangan khawatir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Aku punya mata di seluruh tubuh. Semua mata ini membantuku melarikan diri dari predator. Begitu aku melihat makhluk lapar mendekat, aku menutup cangkangku dengan erat sampai mereka pergi. Saat sudah tenang, giliran aku mencari plankton atau alga. Semua pengetahuan ini aku dapatkan dari nenek moyangku. Aku berevolusi kira-kira 250 juta tahun lalu. Jadi, artinya spesiesku 248 juta tahun lebih tua daripada kalian. Jadi, hormati kami ya. Kamu tahu kemampuanku yang lain? Menyaring air. Kamu bisa memasukkanku ke akuarium berisi air tercemar, dan aku bisa membuatnya bersih lagi. Bahkan, saking cepatnya, aku bisa menyaring lebih dari 5 liter air dalam 1 jam. Tapi jangan menggunakanku sebagai pembersih air dapur. Aku masih belum jago soal itu. Saat para ilmuwan tahu tentang kemampuan bersih-bersihku yang keren ini, mereka memasang terumbu tiram buatan untuk mengurangi kontaminasi air. Ini untuk membantu teman-teman besarku di lautan yang sulit hidup di perairan tercemar. Terkadang, kamu bahkan mungkin melihatku meludah. Ini bukan karena aku kesal kepadamu. Setelah bersih-bersih tadi, aku harus membuang sisanya. Sama seperti yang kamu lakukan dengan biji semangka. Hey, pernah dengar kutipan "The world is my oyster"? Nah, kutipan ini diucapkan oleh William Shakespeare. Kalian pernah belajar tentangnya saat sekolah seperti aku? Arti ungkapan ini adalah dunia itu milikmu. Kamu bisa membukanya semaumu dan menemukan banyak sekali kesempatan. Oh, apa kamu tahu orang-orang di Tiongkok adalah yang pertama memelihara tiram di kolam dan menggunakan cangkangnya untuk obat? Nenek moyangku juga terkenal di antara orang Yunani. Aristoteles, si filosof besar itu, bercerita bagaimana mereka menggunakan cangkang kami sebagai kertas suara. Nenek moyangku yang lain juga lumayan terkenal di seluruh Eropa, sehingga orang Romawi biasanya pergi naik perahu dari Italia ke Inggris untuk membeli tiram dengan ditukar emas. Tapi pemanfaatan jenis kami yang paling berguna terjadi berabad-abad lalu, yaitu membuat tanggul laut alami. Ketika ada badai dan ombak mencoba menerjang daratan, terumbu tiram melindungi garis pantai. Lapisan tiram di bawah air menyerap energi dari ombak sebelum menghantam pantai. Haha, aku salut. Nenek moyangku super hebat. Oke, makasih udah mau ngobrol. Dan semoga kamu suka semua kata-kata mutiaraku tadi ya.